Baik, kita mulai ya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan jelaskan tentang persamaan diferensial ya. Jadi materi persamaan diferensial ini nantinya akan sering teman-teman pakai dalam biologi ya. Jadi materi ini banyak digunakan. Nanti kita lihat setelah materi persamaan diferensial ini, pertemuan selanjutnya insya Allah saya akan bahas peranannya di biologi. Jadi kelihatan, jadi materi ini akan digunakan sama teman-teman di biologi itu seperti apa. Atau mungkin teman-teman sudah sering mendengar, atau di mata kuliah lain teman-teman sudah sering menggunakan. Nanti kita lihat ya. Baik, hari ini kita masuk ke materi persamaan diferensial ya. Oke. Sebentar. Mohon maaf, ini saya matikan dulu videonya. Oke. Persamaan diferensial. Diferensial atau turunan ya, teman-teman mungkin yang sudah kenal tentang turunan. Ya. Persamaan diferensial adalah persamaan yang memuat satu atau lebih variabel tak bebas beserta turunannya terhadap variabel-variabel bebas. Jadi PD atau persamaan diferensial ini ada yang mungkin teman-teman sudah kenal, itu persamaan diferensial atau turunan biasa pada fungsi satu peubah ya. Dulu mungkin atau kemarin ya sebelum UTS ya Anda dapat ya. Jadi kalau biasanya dinotasikan dengan ini ya, turunan pertamanya dy per dx. Jadi kalau Anda punya fungsi y sama dengan fx gitu, atau y sama dengan fx, masih ingat? Anda biasa menuliskannya seperti ini ya. Di sini x-nya adalah variabel bebas kan ya, y-nya yang variabel tak bebas. Oke. Nah, turunan biasa Anda notasikan dy per dx atau y aksen x atau ditulis y aksen aja, atau dulu ada yang menuliskannya f aksen kalau fungsinya f. Nanti kalau fungsi y-nya sama dengan gx berarti turunannya adalah g aksen ya, tergantung nanti. Atau ada juga yang menyingkatnya hanya tulis g aksen saja nggak pakai x-nya ya. Nah, ini notasi-notasi yang teman-teman sudah kenal ya. Oke, ini dibaca secara resminya ini turunan pertama variabel tak bebas y. Jadi sekali lagi y-nya ini adalah variabel tak bebas. Nah, turunan pertama biasa ini. Turunan kedua biasa ditulis gimana, teman-teman? Biasanya gimana? D kuadrat y per dx kuadrat. Atau ada juga yang menuliskannya y aksen, double aksen seperti ini. Atau turunan kedua. Kalau turunan ketiga gimana? Berarti ininya 3, kemudian ini y aksen, aksen, aksen. Sampai 3 kali ya. Nah, itu beberapa notasi yang saya yakin teman-teman sudah familiar ya. Oke. Notasi-notasi ini nanti akan kita gunakan, jadi mohon diingat. Ya, secara umum persamaan diferensial yang melibatkan variabel-variabel ini biasa ditulis kayak gini. Ini ya, turunan ini fungsinya begitu ya. Kemudian ini y aksen turunan pertama, y aksen-aksen ini turunan kedua, ini turunan ke n. Oke. Ada nanti jangan ini ada yang menuliskannya dalam bentuk turunan kedua itu begini ya. Artinya apa ini? Turunan kedua. Ada juga yang menuliskan y begini. Kalau turunan ketiga artinya bukan pangkat ya. Kalau pangkat kan biasanya langsung y kuadrat begini. Ya, bedakan. Oke, ini beberapa contoh PD atau beberapa contoh persamaan diferensial. Ya. Yang pertama ini
dy per dx ini turunan fungsi y terhadap x. Ini turunan pertama ya. Turunan pertama ini. Kemudian ini turunan kedua dikurangin 2 kali y aksen. Y aksen turunan pertama ditambah y fungsinya itu sendiri sama dengan cos x. Jadi ini teman-teman 1 sampai 4 ini merupakan contoh-contoh persamaan diferensial. Saya tanya dulu, teman-teman sudah belajar turunan parsial belum? Turunan pada fungsi lebih dari 1 peubah. Misalkan teman-teman punya fungsi 2 peubah fx, y. Ini fungsi 2 peubah ya, teman-teman. Kalau biasanya kan Anda bekerja di fungsi 1 peubah. Apakah sudah kenal fungsi 2 peubah? Nah, nomor 3 dan 4 ini adalah fungsi 2 peubah di sini ya. Di mana di sini variabel tak bebasnya adalah U, variabel bebasnya adalah X dan Y. Berarti ini O dan T ya, berarti 3 ini ya. 3 peubah ini berarti. Yang nomor 3 ini berarti fungsinya U, X, Y, T. Fungsi 3 peubah. Yang nomor 4 juga. Oke, bisa dipahami teman-teman di sini? Apakah sudah bisa menghitung turunan parsial atau turunan yang peubahnya lebih dari 1? Udah bisa belum? Halo, halo, halo. Tes, tes. Anda boleh nyalakan mic, boleh menjawab saya? Halo? Halo, 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 halo. Suara saya jelas nggak ya, teman-teman? Belum, Bu. Jelas, Bu. Oke, saya tanya dulu. Teman-teman sudah pernah belajar turunan fungsi parsial belum? Turunan, misal Anda punya fungsi 2 peubah, mau dicari turunannya udah pernah belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum ya? Belum, Bu. Duh. Baik, berarti saya pending dulu ini sebentar. Saya mau jelaskan sebentar gimana kalau saya punya fungsi 2 peubah. Nanti materinya tentang turunan parsial saya share aja, tapi singkatnya saja ya. Ini teman-teman mohon maaf karena seharusnya udah dapat kemarin sebelum saya menjelaskan persamaan diferensial ini. Biasanya ketika saya jelaskan materi tentang turunan sebelum UTS, biasanya langsung saya kasih itu turunan parsial. Tapi kemarin mungkin Bu Zuli nggak dikasih ya. Saya kasih contoh saja, teorinya nanti saya kasih di Google Classroom gitu aja ya teman-teman, karena teman-teman biologi itu langsung praktek, langsung pakai ya. Jadi kita langsung ke contoh. Misalkan saya punya fungsi 2 peubah. Gampang kok, artinya prinsip turunan fungsi 1 peubah bisa dipakai di turunan fungsi 2 peubah atau lebih. Saya ulangi, di sini peubah atau variabel bebasnya adalah X dan Y. Ini adalah peubah atau variabel bebas. Variabel bebas ya. Jadi misalkan saya punya fungsi 2xy ditambah 3y kuadrat min 2x. Ya, teman-teman. Ini di sini sekali lagi variabel bebasnya adalah x dan y. Nah, kita lihat kembali dulu, misalkan saya punya pada fungsi 1 peubah ya, ini sebagai pembanding ya, supaya nanti Anda bisa membayangkan. Dulu kalau teman-teman punya fungsi 1 peubah, misalkan fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 3x min 2, maka kalau saya mau cari turunan fungsi ini, turunan pertamanya sama dengan apa teman-teman? Silakan nyalakan mic-nya. 4x plus 3, Bu. 4x plus 3. 4x plus 3. Gimana sih kok Anda bisa dapat yang 4x dulu deh? Kan caranya gimana? 2 ditulis lagi gitu kan ya? Karena dia konstanta ya. 2 dikali, ini pangkatnya 2 turun gitu kan ya? Iya enggak?
dikali X pangkat 2 min 1. Gitu? Benar gitu? Iya. Iya. Ya, Nah, Bu. prinsip atau cara kerja seperti ini bisa Anda terapkan di sini. Nah, saya langsung ambil mudahnya saja ya, biar teman-teman langsung bisa praktek begitu. Nanti teoritisnya bisa dibaca sendiri, karena waktunya harusnya ini saya masuk ke persamaan diferensial. Nah, prinsip ini tadi yang Anda lakukan di fungsi satu peubah ini, ya, ini bisa Anda lakukan di fungsi dua peubah. Gimana caranya? Nah, kalau saya mau cari turunan parsial terhadap X, nah notasinya begini ya teman-teman, kalau terhadap X, turunannya terhadap X, berarti apa? Berarti Y-nya dianggap sebagai suatu konstanta. Y-nya sebagai suatu konstanta. Berarti apa? Konstanta perlakuannya kayak 2 ini tadi. Gimana? Berarti turunan yang 2XY dulu deh terhadap X, berarti turunannya apa? 2Y. Turunannya apa? 2Y. Sebentar. Oh, alah ini saya tuh mix saya dikecilin. Oke, turunannya apa? 2Y ya. Kenapa? Karena Y itu dianggap sebagai suatu konstanta ketika saya bekerja untuk X, gitu loh. Jadi Y itu dianggap seperti Anda memperlakukan 2 pada fungsi satu peubah itu tadi. Nah, 2-nya ditulis lagi. Turunan dari X itu sendiri ya 1 ya. Sama kayak 3X ini tadi turunannya kan Anda tulis 3. Kenapa? Sebenarnya kan 3 dikali 1 kan? Ya enggak? Karena turunan dari X adalah 1. Nah, kayak gitu ya. Kemudian 3Y kuadrat turunannya terhadap X apa? 0. Iya, 6. 0 ya. Sama kayak Anda memperlakukan min 2 ini tadi, turunannya terhadap X 0 kan? Kemudian min 2X turunannya Min fx 2. Min 2. min 2. Nah, oke, sekarang Anda sudah bisa menghitung turunan parsial terhadap X. Udah bisa ya? Sekarang kalau terhadap Y, Fy-nya apa? Sama. Sekarang dibalik. Ketika saya turunkan terhadap Y, maka X-nya dianggap sebagai konstanta. Berarti apa ini? Fy-nya? Ini apa? 2X. 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 Kemudian ini plus 6Y. 6Y. Kemudian yang 2X Min 2. 0. terhadap Y ingat ini min 2X 0 ya. Berarti ini 2X plus 6Y. Oke, bisa ya teman-teman? Ya, nanti untuk yang lainnya silahkan Anda lihat prinsip-prinsip turunan pada fungsi satu peubah. Dulu kalau Anda punya fungsi satu peubah bentuknya adalah 2 buah fungsi UX dikali VX, turunannya apa? Turunannya apa ini? F aksen X-nya? U aksen X dikali V ditambah U V aksen ya. Masih ingat? Ini prinsip-prinsip ini dilihat kembali ya, teman-teman. Ya, kemudian yang pembagian prinsip-prinsip turunan. Ya, jadi intinya cuman tadi itu ketika bekerja di X, Y-nya dianggap sebagai konstanta. Ketika bekerja di Y, maka X-nya dianggap sebagai konstanta. Jadi kebalikannya. Oke. Nah, sekarang turunan keduanya apa? Pada fungsi dua peubah. Turunan keduanya, misalkan turunan keduanya ada beberapa macam ya, berarti fxx, kemudian ada fxy, kemudian ada fyx, kemudian ada fyy. Ya, itu ya. Nah, saya kasih salah satu aja ya, contoh ya, supaya biar cepat aja ya. Ini ya, tadi teman-teman dapat fy-nya ini. Coba kita ganti warna biar agak berbeda. Fy-nya tadi ini ya, teman-teman. Fy-nya adalah 2x plus
6Y ya, betul ya? Oke, bentar. Sekarang saya mau cari FYX. FYX ya, misalkan FYX berarti apa? Turunannya FY ini terhadap X. Artinya udah dari FY ini dicari turunannya terhadap X. Bisa dipahamin, teman-teman? Berarti ini kalau diturunkan terhadap X apa ini? Turunannya terhadap X sama dengan apa? 2. 2 ya, hanya 2 ya. Kenapa? Yang 6Y turunannya terhadap X? 0. 0. Sehingga fungsi tadi, mana fungsinya fx-nya? Fx-nya mana? Oke, fx-y-nya di atas ini tadi ya. Ini berarti kalau diminta hitung fyx-nya, berarti Anda hitung dulu fy-nya, kemudian turunkan fy ini terhadap x, sehingga diperoleh fyx-nya adalah 2. Oke? Nah, sekarang dari fx ini, kalau mau dicari fxy-nya sama dengan berapa itu, teman-teman? Fxy-nya berarti turunan fx ini terhadap y. Turunannya apa ini terhadap y? 2. 2. Oke? Nah, teman-teman, perhatikan. Fxy saya 2, fyx saya juga 2 ya. Jadi, di turunan parsial, kalau nanti ada namanya teorema Clairaut, ya nanti materi, kalau Anda ketemu di slide saya, nanti saya share, itu tentang teorema Clairaut. Dia mengatakan bahwa kalau Anda punya fxy-nya itu suatu fungsi yang kontinu, maka dia pasti sama nih, fyx sama dengan fxy. Nah, gitu ya. Fungsi kontinu seperti apa sih? Salah satunya adalah fungsi konstanta. Ini 2 adalah fungsi konstan ya, jadi pasti kontinu. Kemudian fungsi polinomial ya, kemudian fungsi pecah rasional dan seterusnya. Beberapa contoh-contoh fungsi kontinu. Nah, mohon maaf saya tidak bisa detail, tetapi kira-kira dalam perhitungan pengerjaannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Kemudian yang fxx berarti apa? Fx-nya ini turunkan lagi terhadap X. Kemudian yang Fy gimana? Fy-nya ini turunkan lagi terhadap Y. Gitu dan seterusnya. Bisa dipahami ini teman-teman? Bisa ya? Jadi sekali lagi Anda punya pertama fungsi dua peubah. Oke, kemudian Anda bisa cari Fx-nya. Kemudian Anda bisa cari Fy-nya, ya kan? Dari Fx ini Anda bisa cari apa? Fxy-nya, ya kan? Kemudian Anda bisa cari apa lagi? Fxx-nya. Dari Fy Anda bisa cari apa? Fyx. Kemudian Anda bisa cari apa? Fyy. Oke? Bisa dipahami ini? Bisa, Bu. Ya, dan seterusnya. Nanti kalau turunan selanjutnya pangkat 3-nya gimana? Berarti yang ini bisa dicari apa? Fxy, ya kan? Kemudian Fxy, ya kan? Kemudian yang ini Fxxx, kemudian y. Dan seterusnya ya, teman-teman. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Saya lanjut ke tadi ya. Kembali lagi ke persamaan diferensial. Aduh, ini udah harusnya tadi nggak jelasin ya, nggak menjelaskan yang turunan fungsi dua peubah. Tapi karena ini pakai, nah turunan tadi teman-teman yang fxx itu biasa juga dinotasikan seperti ini teman-teman. Ini notasinya juga do kuadrat f per do x kuadrat. Dia pakai do ya. Ini tuh dibacanya do. Kalau yang ini d. Bedakan ya bacanya. Oke, bisa dipahami. Nanti materi tentang turunan parsial saya kirim deh. Oke. Ya, ini saya clear dulu ya. Kita kembali ke sini, teman-teman. Nomor 1, 2, 3, dan 4 ini adalah contoh-contoh persamaan diferensial. Oke, ya.
Persamaan diferensial dapat kita klasifikasikan atau kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama PD biasa, yang kedua PD parsial. PD parsial itu kalau fungsinya lebih dari satu kubah tadi, teman-teman. Jadi PD parsial itu contohnya tadi yang nomor 3 dan 4 tadi ya. Ini PD parsial karena lebih dari satu kubah. Ya. Jadi PD biasa itu yang hanya melibatkan satu variabel bebas. Kalau PD parsial, ini suara apa ya? Ada yang lagi di jalan kayaknya ya, menyimak sambil di jalan. Boleh deh Anda, yang penting Anda matikan mic-nya dulu ya sebentar ya. Oke. PD parsial itu melibatkan lebih dari satu variabel ya. Oke, baik. Pada contoh 1, 2 tadi ya PD biasa, kemudian 3, 4 merupakan PD parsial ya. Nah, selanjutnya kayak ini contoh yang lain. Ya, saya langsung saja ya. Kemudian ada dalam persamaan diferensial kita bisa menentukan orde dan derajat. Ya, orde dan derajat. Orde atau pangkat. Pangkat suatu persamaan diferensial merupakan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi dari turunan yang muncul dalam persamaan diferensial. Kemudian degree atau derajat dari suatu persamaan diferensial adalah pangkat dari suku. Ingat, pangkat dari suku yang memuat turunan tertinggi. Pangkat dari suku. Ingat ya, teman-teman? Kata kuncinya di situ. Oke, kita lihat contohnya di sini. Ya, ini ya. Saya punya 3 persamaan diferensial di sini, 1, 2, dan 3. Kita akan tentukan orde dan bentar, istilahnya beda-beda. Ini saya ngulang-ngulang ya. Jadi teman-teman, orde atau pangkat lebih sering disebut sih orde ya. Degree ini banyak juga yang menyebutnya pangkat, tapi ya kita lihatlah nanti istilahnya, kita samakan saja ya. Kalau saya sebut ini, oke, nomor 1. Nomor 1, saya punya persamaan diferensial 1 plus dy per dx dikuadratkan ditambah 3d kuadrat y per dx kuadrat. Nah, pada persamaan diferensial yang pertama ini adalah persamaan diferensial biasa, ya. Biasa kenapa? Karena peubahnya 1. X saja. Ingat ini D. Kalau D itu pasti dia satu peubah, turunan pada fungsi satu peubah. Kalau Do ini pasti turunan parsial, lebih dari satu peubah. Ya, jadi nomor 1 PDB orde 2 derajat 1. Kenapa teman-teman dia disebut orde 2 derajat 1? Halo? Kenapa disebut orde 2 derajat 1? Lihat tadi orde apa? Orde adalah pangkat tertinggi dari turunan. Pangkat tertinggi dari turunan yang muncul. Oke? Oke. Kemudian yang kedua, masih di PDB biasa atau PD biasa, orde 2 derajat 3. Lihat nih, orde 2 derajatnya 3. Bisa dipahami ya? Jadi orde 2 itu lebih ke turunan yang tertinggi ke berapa gitu ya. Lebih enaknya seperti itu. Oke. Nah, kalau ini tadi turunan ke-2. Ya. Sukunya pangkat berapa? Pangkat 1 ya.
Oke lah, itu saya yakin mudah dipahami. Kemudian yang ketiga, PD biasa orde 1, ya. Karena ini turunan pertama saja, ya. Kemudian derajat 2. Pada orde itu pangkatnya 2. Oke, teman-teman bisa dipahami ya. Selanjut, sekarang kita ke persamaan diferensial linier dan tak linier. Seperti apa persamaan diferensial linier? Suatu persamaan diferensial dikatakan linier kalau tidak ada perkalian. Nah ini kuncinya, tidak ada perkalian antar variabel-variabel tak bebas. Jadi nggak ada perkalian Y ya. Jadi kalau pada fungsi satu kubah Y sama dengan fx, variabel tak bebasnya kan Y ya di sini. Jadi kalau nanti Anda ketemu persamaan diferensial itu tidak mengandung Y kali Y kuadrat dan seterusnya, begitu, maka dia disebut linier. Dan derivatif-derivatifnya dapat ditulis dalam bentuk seperti ini. Ya, teman-teman, A0X ini adalah koefisien, Y pangkat N ini berarti turunan fungsi ini, turunan ini ke N, kemudian ini turunan ke N-1, jadi ini orde N-1, pangkat N-1 dan seterusnya ya. Dan F merupakan fungsi-fungsi dari X saja. Jadi ini sudah nggak ada Y di sini ya, kalau fungsinya seperti ini. Kemudian ini tidak nol, A0X-nya tidak nol. Ya, persamaan ini merupakan kasus khusus dari bentuk umum persamaan diferensial yang disebut dengan persamaan diferensial linier orde N. Ya. Oke, ini PD linier orde N ya. Oke, saya cepat aja ya. Yang tidak linier berarti nggak linier, nggak seperti tadi begitu ya. Kita lihat seperti apa sih? Oke, ada contoh di sini. Oke. Sebelum saya tunjukkan ya di sini, walaupun materi sudah saya bagi, saya tanya dulu. Yang pertama ini linier atau tidak, teman-teman? Linier ya. Kenapa? Tidak ada perkalian Y di sini ya. Kemudian ini hanya X. Oke. Ya. Linier dalam Y. Jadi Y-nya adalah variabel tak bebasnya ya. Yang kedua ini tidak linier. Kenapa tidak linier? Lihat di sini ada Y kali Y aksen. Itu yang menyebabkan dia tidak linier. Kemudian yang ketiga, ini fungsi ubahnya oke. Linier dalam setiap variabel tak bebas X atau Y. Jadi di sini ada dua fungsi ya, teman-teman, variabel tak bebasnya. Jadi fungsi X dan fungsi Y. Namun dia tidak linier dalam himpunan XY. Artinya apa? Kalau nanti ini saya gabung, ini jadi ada perkalian XY kan? Jadi dia tidak linier. Jadi tergantung di sini nanti mau dianggap seperti apa. Tapi ya jarang ya kita jumpai seperti ini sih. Oke, kemudian itu kasus khusus ya. Yang keempat itu tidak linier. Yang kelima juga tidak linier. Oke. Baik, ini untuk latihan. Silakan nanti Anda coba cek sifat kelinearan, orde, dan derajatnya ya. Mudah itu ya. Silakan dicoba. Nah, sekarang teman-teman ini yang paling penting. Tadi saya sudah tambahkan, tadi saya lupa bagaimana menentukan persamaan diferensial. Sudah saya ringkas, nanti silakan teman-teman lihat juga materi yang barusan saya upload juga ya di Google Classroom. Oke. Nah, menemukan persamaan diferensial itu dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, jadi gini teman-teman, setelah teman-teman tadi punya persamaan diferensial itu, kita bisa
misalkan saya mau menentukan begitu, menemukan persamaan diferensialnya, maka saya bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, hitunglah banyaknya konstanta sembarang yang ada dalam persamaan yang akan dicari. Kemudian yang kedua, hilangkan semua konstanta sembarang dengan cara eliminasi. Yang ketiga, jika konstanta sembarang sebanyak n, maka dibutuhkan n+1 persamaan untuk melakukan eliminasi. Nah, n+1 persamaan itu dapat diperoleh dengan cara diturunkan nanti persamaan semulanya itu, persamaan sebelumnya itu diturunkan. Kita lihat aja ya bagaimana kasusnya. Nah, yang keempat, banyaknya konstanta sembarang menunjukkan pangkat tertinggi dari turunan. Oke, kita lihat contohnya. Ada 1, 2, 3. Yang nomor 1 dulu ya, yang mudah. Tentukan bentuk persamaan diferensial dari persamaan-persamaan berikut. Yang pertama, kita lihat di sini saya punya Y sama dengan CE-4X. Teman-teman, di sini saya ambil persamaannya umum ya. Mungkin nanti orang biologi jarang bekerja dalam bilangan bilangan Euler, atau eksponensial, tapi tetap saya kenalkan supaya Anda nanti, ya siapa tahu aja ketemu gitu ya. Walaupun mungkin loh ya di biologi jarang pakai. Misalkan saya punya persamaan Y sama dengan CE-4X. Ya, C adalah konstanta sembarang. Konstanta ya. Oke, atau bilangan ya. Nah, karena ada satu konstanta ya. Tadi gimana kalau ada N berarti saya butuh N+1 persamaan gitu kan ya. Nah, karena ada satu konstanta, maka dibutuhkan 2 persamaan untuk memperoleh bentuk PD yang dicari. Ya. Nah, persamaan kedua dapat diperoleh dengan melakukan turunan pada persamaan yang pertama. Berarti gimana? Tadi kan persamaannya Y sama dengan CE-4X ya. Berarti kalau saya turunkan, turunan E pangkat AX, X adalah variabel bebas, berarti f aksen X-nya gimana teman-teman? Ini A, E pangkat AX. Nah, di sini A-nya adalah -4 ya. Nah, berarti turunan pertamanya ini. Nah, dari persamaan 1 ini, saya peroleh berarti C-nya sama dengan, ini berarti gimana? C sama dengan Y per E pangkat -4X ya, harusnya. Tapi kan ini pangkatnya minus. Kalau saya jadikan, kalau naik, berarti kan Y kali E pangkat 4X ya. Oke, sehingga C sama dengan ini. Nah, dari situ kita peroleh substitusi 3 ke 2. Jadi ini. Ya. 3 ke 2. Sebentar. Betul ya. E pangkat min. Tuh, general. Sebentar. Ada yang aneh di sini. Betul nggak ini teman-teman? Y aksen sama dengan min 4Y. Sebentar. Oh, ini kurang C ya teman-teman. Kan ini masih harusnya ada C ya. Pantesan agak bingung. Jadi ini turunan dari C itu kan konstanta ya tadi. Berarti harusnya C dikali ya min 4E pangkat min 4E. Oke? Betul ya? Nah, sekarang dari persamaan yang pertama ini, oke, dari persamaan pertama, berarti C-nya jadi apa teman-teman? C sama dengan Y per E pangkat min 4X. Atau bisa saya tulis Y dikali E pangkat 4X. Kenapa? Karena ini pangkatnya minus, kalau naik jadi pangkatnya positif. Nah,
Kalau ini saya turunkan, ini masih harusnya ada C ya, teman-teman. C dikali, ini turunan dari ini, berarti C dikali C-nya masih ada. Nah, C ini tadi substitusikan ke sini, ya. Sehingga saya peroleh, ini kalau disubstitusikan kedua, berarti saya peroleh apa? C-nya disubstitusikan ini. Y aksen sama dengan Y pangkat 4X dikali min 4 pangkat min 4X. Betul ya? Berarti min 4Y. Nah, pangkat 4X dikali pangkat min X, berarti 4X ditambah min 4X. Pangkat 0 ya, berarti sama dengan, Y aksennya sama dengan min 4Y. Pangkat 0 kan 1 ya, teman-teman. Nah, itu tolong dikoreksi, ini harusnya masih ada C kali ya. Nah, sehingga Y aksennya diperoleh min 4Y. Nah, dengan demikian diperoleh PD orde 1 sesuai dengan banyaknya konstanta ya. Sehingga saya peroleh Y aksen plus 4Y. Betul ya? Y aksen. Oh, ini. Y aksen plus 4Y sama dengan 0. Ini dari sini tadi. Ini kan Y aksen sama dengan min 4Y. Berarti Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Gitu ya. Atau ada juga yang menuliskannya dengan DY DX plus 4Y sama dengan 0. Nah, jadi dari pertanyaan tadi yang nomor 1, kalau diminta mencari, carilah persamaan diferensial dari Y sama dengan apa tadi? CE pangkat min 4X, berarti persamaan diferensialnya adalah ini. Orde 1, turunan pertama. Oke? Nah, yang kedua nanti bisa Anda pelajari sendiri ini. Jadi ini kan tadi ada 3 ya. 2 dan 3. Ikuti prinsip-prinsip yang di sini tadi. Ini 1, 2, 3, dan 4. Oke? Yang perlu diingat ini loh. Banyaknya konstanta, yang nomor 4 ini penting. Banyaknya konstanta sembarang menunjukkan pangkat tertinggi dari turunan PD yang akan dicari itu nanti. Tadi ini kan konstanta sembarang saya hanya 1. Berarti pasti nanti cuma sampai turunan pertama. Nah, nomor 2, ada 2 konstanta sembarang, berarti pasti nanti sampai turunan kedua. Kalau nggak percaya nanti kita lihat ini. Nah, nanti sampai Y double aksen ya. Oke, yang contoh nomor 2 dan 3 saya minta Anda pelajari sendiri, bisa teman-teman? Bisa ya. Oke. Sekarang saya ke solusi persamaan diferensial dan masalah nilai awal. Nah, solusi dari persamaan diferensial adalah sembarang fungsi yang memenuhi untuk persamaan diferensial tersebut, ya. Jadi solusi dari persamaan diferensial orde n pada suatu interval I adalah suatu fungsi Y yang paling sedikit tuh punya turunan sampai ke n dan memenuhi, ini kalau ordenya n ya, paling sedikit berarti turunannya itu sampai n. Oke. Dan memenuhi PD yang diberikan. Oke, nah secara umum solusi PD itu dibedakan menjadi 2 macam, yaitu solusi umum dan solusi khusus. Ya, ini jadi sekali lagi solusi. Jadi gini loh teman-teman, urutannya itu, jadi Anda punya fungsi tadi Y sama dengan apa begitu. Kalau diminta cari persamaan diferensialnya, yang pertama dicek adalah konstanta sembarangnya ada berapa. Oh, berarti turunannya nanti pangkat tertingginya itu. Kemudian setelah itu Anda ikuti aja alur tadi 1, 2, 3, 4. Kemudian akan diperoleh suatu persamaan diferensial. Dari persamaan diferensial itu kita bisa mencari solusi-solusinya nanti. Ya. Nah, solusinya itu dibagi menjadi 2, yaitu solusi umum dan solusi khusus. Nah, solusi umum
adalah solusi pada PD biasa yang mengandung suatu konstanta. Misal nanti ada C atau konstantanya K, ini misalkan ya. Sebagai contoh, diketahui suatu PD biasa ini, misalkan Anda punya persamaan diferensialnya ini. Y aksen sama dengan 3Y plus 1. Maka solusi umumnya adalah ini. Y sama dengan min 1/3 plus CE pangkat 3X. Kenapa ya? Nanti kita lihat ya. Kemudian solusi khusus adalah solusi yang tidak mengandung suatu konstanta. Jadi nggak ada konstanta tambahan begitu ya. Oke. Ya, kita lihat contohnya ini. Nah, teman-teman, di sini saya punya 3 persamaan, 3 fungsi begitu. Y sama dengan E pangkat X min X, kemudian Y sama dengan ini dan ini. Ternyata dari 1, 2, dan 3 ini adalah solusi dari PD yang sama. Jadi, pada suatu persamaan diferensial ternyata kita bisa bentuk ada 3 macam begitu solusinya. Tapi ini nggak ada yang salah, ini benar semua. Ya. Nah, PD-nya atau persamaan diferensialnya adalah dy per dx min y sama dengan x min 1. Ya. Oke. Kita lihat, kenapa kok yang pertama ini, yang pertama adalah y sama dengan e pangkat x min x. Kenapa ini merupakan solusi untuk itu? Ya. Jadi yang pertama kita mau lihat, benar nggak ini merupakan solusi untuk ini? Ingat-ingat ya, dy per dx min y sama dengan x min 1. Oke, kita lihat dulu yang nomor 1 ya. Diketahui y-nya sama dengan ini, ya. Berarti turunannya apa ini teman-teman? Y sama dengan e pangkat x min x. Turunannya terhadap x, jadi dy per dx-nya adalah ini. Betul? Jadi, turunan pertamanya ini, e pangkat x turunannya apa? E pangkat x kembali. Kemudian min x turunannya adalah min 1. Nah, solusi pada ruas kiri, substitusi ruas kiri ke PD yang diberikan. Dan kita lihat, tadi yang diminta apa? Nih, dy per dx min y sama dengan x min 1. Benar nggak solusi itu? dy per dx min y berarti apa? dy per dx-nya kan ini e pangkat x min 1, kemudian y-nya adalah ini. Kita substitusikan ya. Berarti apa ini? E pangkat x min 1 ini kurung dikalikan min ini, berarti min e pangkat x min kali min plus x. Plus x. Berarti ini sama dengan ini 0, berarti tinggal min 1 plus x, atau ini sama dengan x min 1. Oh, ternyata benar ya. Ternyata benar, dy per dx min y itu sama dengan x min 1 untuk y-nya ini. Gitu. Bisa dipahami teman-teman di situ? Insya Allah, Bu. Oke ya, jadi ini enggak terlalu sulit lah ya, masih PD biasa, masih fungsi satu kubah. Oke, untuk yang nomor 2 dan 3 bisa ya. Yang nomor 2 tadi y-nya ini. Berarti turunannya apa ini? dy per dx-nya. Turunannya 3 e pangkat x. Karena ini e pangkat x, turunannya adalah e pangkat x. 3 konstanta tulis kembali begitu ya. Min x, turunannya apa? Min 1. Substitusikan sekarang. dy per dx min y-nya sama dengan apa? dy per dx-nya ini ya. Kemudian y-nya ini. Oke, ini nanti sama kayak tadi. Jadi 0, min 1, min x berarti x min 1. Oke, yang nomor 2 juga ternyata benar, yang nomor 3 juga benar. Jadi teman-teman, pada satu PD ternyata saya bisa mencari beberapa alternatif solusi ya. Ada solusi. Nah, sekarang lihat.
Nomor 1 dan 2 adalah solusi khusus. Kenapa dibilang solusi khusus? 1 dan 2 ini solusi khusus. Kenapa teman-teman? Tidak ada konstantanya. Ya, tidak ada konstanta sembarang. Nah, tidak ada konstanta sembarang. Dia udah fix gitu ya. Ini di sini 1 konstantanya. Ini 3. Beda dengan yang nomor 3. Yang nomor 3 masih ada C. C adalah konstanta sembarang. Jadi yang nomor 3 ini merupakan solusi umum. Bisa dipahami di sini, teman-teman? Jadi yang nomor 3 merupakan solusi umum. Baik, dari sini ada pertanyaan dulu mungkin. Saya persilakan. Silakan, kalau ada yang ditanyakan, teman-teman. Oke, jangan lupa berlatih ya, teman-teman, sambil dibaca, sambil cari materi dari referensi yang Anda punya tentang persamaan diferensial. Mohon maaf, saya tidak detail seperti menjelaskan di matematika, karena ini kalau di biologi itu, teman-teman biologi bukan teoritisnya, tetapi lebih ke bagaimana pemanfaatannya, perhitungannya, begitu ya. Jadi di sini saya lebih banyak menampilkan contoh dan perhitungannya seperti apa. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk menentukan persamaan diferensial tadi kan dicontoh yang persamaan nomor 2 itu kan diturunkan, Bu. Kenapa pangkatnya itu tidak diubah? Bentar. Yang ini? Yang sebelumnya, Bu. Oh, yang contoh sebelumnya? Yang menemukan persamaan diferensial. Bentar. Ini. Contoh ini bukan? Bukan? Kan? Yang nomor 1. Oh, ini. Ini ya? Contoh ini? Ya, Bu. Ya. Nah, saya mau tanya yang di Y aksen 1 itu kan jadinya kan C dikali min 4E pangkat min 4X. Nah, kenapa min 4X-nya itu tetap? Oh ya, itu karena bentuk ini Mbak, kalau punya, tadi ini saya sudah jelaskan ya. Oke, saya tulis kembali. Kalau Anda punya fungsi Y, itu sama dengan E pangkat AX. AX itu umum ya, A itu umum. A itu sembarang, angka sembarang gitu ya. Maka turunannya ini kan A dikali E pangkat AX lagi. Nah, ini di konsep turunan ya, teman-teman. Sama kayak turunan, kalau Y sama dengan X pangkat 2, turunannya apa Y aksennya? 2X. Ini prinsip ini E ya, beda dengan prinsip ini tadi. Nah, nanti teman-teman bisa lihat. Kemarin turunan sudah dijelaskan belum sama Bu Zuli? Turunan kan harusnya sebelum UTS. Udah belum? Ada nggak Anda jumpai turunan? Anda punya fungsi fx sama dengan E pangkat 3X misalkan. Turunannya apa? F aksen X-nya. Turunan E pangkat 3X apa teman-teman? Berdasarkan ini, prinsip ini berarti turunannya apa? 3E pangkat 3X. Nah, turunannya nggak dikurangin, karena ini prinsip ini tadi. Dilihat ya. Dilihat kembali coba turunannya. Mungkin Bu Zuli kelewat menjelaskan begitu. Belum ya? Kemarin belum dijelaskan. Itu umum ya, bentuk umum. Jadi beberapa bentuk umum dari fungsi fungsi-fungsi tertentu turunannya itu seperti itu. Jadi kemarin Anda punya fungsi apa aja? Kalau fx-nya sama dengan x pangkat n, berarti turunannya apa ini? Turunannya adalah n x pangkat n min 1. Gitu? Kalau E pangkat AX, ini A itu umum ya teman-teman. Ini udah saya ganti angka nih, E pangkat 3. Turunannya itu.
Kalau ada minusnya berarti minusnya ikut. Berarti A-nya di sini adalah min 4. Begitu, Mbak? Baik, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Saya persilahkan. Oke, nanti yang turunan parsial saya tidak detail, teman-teman. Coba nanti saya cari rekaman kuliah saya di matematika tentang turunan parsial ya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu. Materinya nggak apa-apa, nanti materi detailnya, slide-nya saya kirim. Tetapi inti materi kita ini adalah persamaan diferensial ya, teman-teman. Persamaan diferensial. Jadi yang turunan parsial tadi yang saya jelaskan tadi di whiteboard tadi itu hanya tambahan supaya teman-teman tahu. Takutnya nanti ketika teman-teman penelitian menggunakan persamaan diferensial, Anda butuh yang lebih dari satu peubah, maka Anda harus tahu bagaimana mencari solusinya. Gitu ya. Baik, itu saja. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Materi hari ini saya rasa itu. Kemudian yang mohon maaf saya pertemuan sebelumnya, saya belum sempat merekam. Apakah sudah bisa dipahami belum materi yang saya share? Apa belum dibaca jangan-jangan? Biasanya kalau dikasih materi aja itu cuma dipandangin gitu. Yang penting ditumpuk, sudah punya gitu ya materinya. Sudah dipelajarin belum? Saya harap sudah ya, teman-teman mahasiswa baru itu lebih kreatif kok, lebih cekatan gitu. Oke, saya rasa itu teman-teman hari ini. Mudah-mudahan membantu dan selamat belajar tentang persamaan diferensial. Pertemuan selanjutnya saya mau tunjukkan bagaimana peranan persamaan diferensial di biologi. Tentunya akan lebih menarik. Tetapi mungkin saya tidak detail ke biologinya ya, ke kasus biologi. Jadi saya hanya akan menunjukkan seperti apa sih teman-teman biologi itu yang sudah memakainya gitu. Bagaimana penggunaannya. Nah, digunakan seperti apa. Jadi saya hanya menunjukkan sekali lagi pertemuan berikutnya. Jadi nggak ada salahnya dari sekarang teman-teman searching, cari-cari tahu persamaan diferensial yang saya pelajarin ini nanti dipakai kayak mana ya di biologi gitu. Oke, itu aja. Terima kasih. Kalau tidak ada, saya akhiri.